Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Putri Mustaqimah Syahrir dari Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul evaluasi hasil belajar. Baik, bagian slide pertama yaitu pendahuluan. Evaluasi hasil belajar merupakan bagian penting dalam proses pendidikan. Evaluasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran telah tercapai oleh peserta didik dalam dunia pendidikan. Khususnya di Indonesia, evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengukur kemampuan siswa, tetapi juga untuk memperbaiki proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Tanpa adanya evaluasi, guru tidak dapat mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, evaluasi hasil belajar menjadi alat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, selanjutnya tujuan evaluasi hasil belajar. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa. Kedua, mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. Ketiga, memberikan umpan balik kepada guru dan siswa. Keempat, menentukan nilai atau hasil belajar siswa. Kelima, menjadi dasar perbaikan pembelajaran. Adapun pengertian dari evaluasi hasil belajar adalah proses sistematis untuk mengukur, menilai, dan menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi evaluasi hasil belajar yaitu di sini ada 4, yaitu fungsi diagnostik, fungsi selektif, fungsi penempatan, fungsi pengukur. Fungsi diagnostik berfungsi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesulitan, hambatan belajar yang dialami peserta didik. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memberikan bantuan bimbingan atau perbaikan pembelajaran. Contohnya, guru memberikan tes awal untuk mengetahui materi yang belum dipahami siswa sebelum memulai pembelajaran. Fungsi selektif berfungsi untuk menyeleksi atau memilih peserta didik berdasarkan kriteria tertentu. Digunakan dalam proses penerimaan siswa baru, pemberian beasiswa, pemilihan peserta lomba, atau kelulusan. Fungsi penempatan yaitu berfungsi untuk menempatkan peserta didik pada program kelas atau kelompok yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Fungsi pengukur untuk mengukur tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik secara kuantitatif maupun kualitatif. Adapun jenis-jenis hasil belajar yaitu evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi diagnostik, evaluasi penempatan. Evaluasi formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau kemajuan belajar peserta didik. Tujuannya memberikan umpan balik kepada guru dan siswa agar proses pembelajaran dapat diperbaiki. Evaluasi sumatif yang dilakukan pada akhir suatu program atau periode pembelajaran untuk mengetahui pencapaian hasil belajar secara keseluruhan. Tujuannya untuk menentukan nilai akhir kenaikan kelas atau kelulusan peserta didik. 3. Evaluasi diagnostik. Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar, kelemahan, atau penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik. Tujuannya menentukan langkah perbaikan atau remedial yang tepat. Evaluasi penempatan, evaluasi yang dilakukan untuk menempatkan peserta didik pada program kelas atau kelompok belajar yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Tujuannya menentukan posisi belajar yang paling sesuai agar pembelajaran berlangsung efektif. Selanjutnya, prinsip evaluasi hasil belajar. Yang pertama, objektif. 2. Valid. 3. Reliable.
4 praktis, 5 menyeluruh. Objektif evaluasi yang dilakukan berdasarkan data dan kriteria yang jelas, tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau perasaan pribadi penilai. Tujuannya menghasilkan penilaian yang adil dan tidak memihak. Valid. Instrumen evaluasi benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuannya memastikan hasil evaluasi mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Reliable. Instrumen evaluasi memberikan hasil yang konsisten apabila digunakan berulang kali pada kondisi yang sama. Tujuannya menjamin hasil evaluasi dapat dipercaya. Praktis. Evaluasi mudah dilaksanakan, hemat waktu, biaya, dan tenaga, serta mudah diolah dan diinterpretasikan. Tujuannya mempermudah guru dalam melaksanakan proses penilaian. 5 menyeluruh. Evaluasi mencakup seluruh aspek kompetensi peserta didik, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuannya memberikan gambaran lengkap tentang perkembangan dan hasil belajar peserta didik. Adapun teknik evaluasi hasil belajar itu tes dan non-tes. Kalau tes, alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi peserta didik melalui serangkaian pertanyaan atau tugas yang memiliki jawaban benar atau salah. Tujuannya mengetahui tingkat penguasaan materi pembelajaran. Sedangkan non-tes, alat evaluasi yang digunakan untuk menilai aspek sikap, minat, bakat, kepribadian, dan keterampilan sosial peserta didik yang tidak dapat diukur hanya dengan tes. Tujuannya memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai perkembangan peserta didik. Adapun kesimpulan dari evaluasi hasil belajar merupakan proses sistematis untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan evaluasi hasil belajar adalah untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa, menilai keberhasilan proses pembelajaran, memberikan umpan balik, serta menjadi dasar perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar. Fungsi evaluasi hasil belajar meliputi fungsi diagnostik, selektif, penempatan, dan pengukuran keberhasilan pembelajaran. Adapun jenis-jenis evaluasi hasil belajar terdiri dari evaluasi formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan, yang masing-masing memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Prinsip dan teknik evaluasi hasil belajar harus dilakukan secara objektif, valid, reliable, praktis, dan menyeluruh, serta dapat menggunakan teknik tes maupun non-tes. Baik, mungkin itu saja presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.